Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat inputan atau form pada HTML. Untuk membuat inputan sendiri tidak harus kita harus membuat tag form terlebih dahulu. Nah, untuk membuat input sendiri kita memerlukan buka tag input tanpa penutup. Nah, di dalam type ini ada banyak sekali tipe yang bisa digunakan pada tag input. Tipenya bisa text, password, date, submit, dan lain-lain. Masih banyak. Untuk lebih jelasnya atau ringkasannya bisa dilihat di WordPress saya di haikal4551.wordpress.com. Di sini saya sudah membuat struktur HTML lengkap. Untuk membuat inputan sendiri, kita bisa gunakan seperti tadi. Kita buka input. Di sini ada type-nya ada banyak. Di Visual Studio sudah diberikan parameternya apa saja. Ya, ini saya contohkan, saya membuat aplikasi register sederhana saja. Jadi ada username, password, laki-laki atau perempuan. Nah, jadi seperti ini. Kita buka tag input yang tipenya text. Ini untuk username. Nah, untuk password kita ganti parameternya menjadi password. Nah, untuk laki-laki atau perempuan kita bisa menggunakan input yang memiliki tipe radio. Nah, ini radio ini ada dua. Ada radio untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Nah, seperti ini saja. Kita lihat hasilnya di web browser, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jikalau seperti ini saja, user yang memakai aplikasi tersebut tidak mengerti ini input untuk apa, ini untuk apa, ini maksudnya apa. Nah, bisa saja kita menandakan di sini bahwa ini adalah input username, ini input password. Bisa kita tambahkan atribut placeholder. Nah, ini username. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan placeholder password. Nah, kita save, kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan username yang ini, password yang ini. Jika username kita ketikkan akan kelihatan. Jika password maka akan bulat-bulat seperti itu. Nah, ini tinggal radio saja. Untuk membuat radio kita bisa menggunakan, supaya ini rapi, ini diberi BR terlebih dahulu. Ini BR. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya label untuk judul dari radio atau dari semua input. Nah, bisa digunakan dengan cara seperti ini. Label for ini isinya sama dengan ID yang di sini. Jadi kita tambahkan dulu ID-nya. Laki-laki. Jadi ini for laki-laki. Jadi ID di sini sama for di sini harus sama. Nah, di sini pria, seperti itu saja. Nah, ini dihapus. Sini perempuan, di sini wanita. Nah, seperti ini. Maka akan seperti ini. Nah, ini jika kita seumpama kita klik. Nah, ini jika pria kita pencet, seumpama salah mencet pria gitu. Nah, bagaimana kalau cara mengganti jadi wanita?
Nah, ini jika wanita kita pencet. Untuk label, mencetnya bisa di teksnya ini, bisa di bulatannya ini. Contoh, untuk label kita pencet di sini, maka akan terseleksi wanita. Nah, ini kan jadi ada pria, ada wanita. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi? Kita tambahkan saja di sini atribut name pria, atribut input yang kedua wanita. Nah, seperti ini. Kita refresh, maka jika kita klik pria bisa ini wanita. Nah, ini harus sama, name-nya harus sama. Jadi gender di sini gender. Nah, jika kita klik pria, klik wanita akan berubah secara otomatis. Nah, biasanya ada lagi hobi. Jadi kita bisa pakai checkbox. Nah, kita tambahkan input checkbox. Seumpama hobinya ada 3. Nah, nanti akan seperti ini. Kita tambahkan labelnya dulu. Label for makan. Nah, untuk checkbox di sini agar rapi. Nah, makan, ini minum, ini apa gitu. Kita hapus saja. Nah, minum, seumpama hobinya makan, minum, mandi. Ini jangan lupa dikasih ID makan, kasih ID juga minum, kasih ID mandi. Nah, seperti ini. Jika kita klik, jika kita klik lagi maka akan hilang. Nah, lalu untuk membuat sebuah button atau tombol, kita bisa membuat tag input, lalu tipenya button. Bisa juga langsung tag button seperti ini, kirim, dan ini pakai value. Nah, bisa seperti ini, tapi sama saja kegunaannya. Ada tipe button, ada tipe submit, sama saja. Nah, ada lagi input tipenya reset. Nah, reset ini digunakan untuk menghapus seluruh isi dari input yang sudah kita isi. Contohnya seperti ini. Kita refresh. Ini terisi pria, makan, minum. Nah, ini jika kita reset, kita pencet tombol reset, maka akan semua menjadi default kosong semua. Nah, seperti itu. Untuk sekarang, saat kita klik tombol reset, maka tidak akan bisa, karena reset ini digunakan saat ada tag form. Nah, jadi kita tambahkan form, actionnya kosongkan saja. Di dalam sini ada semua ini. Nah, jika kita save, maka akan sama saja seperti ini. Pria, makan, kirim, otomatis akan berkedip seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengirim data dengan PHP atau bahasa pemrograman untuk backend. Seumpama saya contohkan makan, minum, mandi. Nah, ini jika kita klik tombol reset maka akan otomatis seperti ini, default. Nah, itu adalah fungsi reset.
Dan seperti tadi ada banyak sekali ada banyak sekali tipe yang bisa digunakan untuk input. Bisa dilihat di blog saya di haikal4551.wordpress.com. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.